Pak Uga, mungkin gini saya mau tanya. Kan dalam pengembangan IKN ini kan ada tiga pilar yang diimplementasikan gitu kan dalam pembangunan IKN ini. Pertama yang mencerminkan identitas nasional, terus menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas modern yang berstandar internasional. Nah, apakah kemudian pemenang-pemenang itu sudah mengimplementasikan hal-hal tersebut gitu, Pak Uga? Saya kurang paham dengan kan kemarin itu ada lima gedung yang disembarakan. Memang sudah sangat jelas tiga pilar itu diterangkan dalam TOR ya, dalam TOR. Dan yang kami cermati ya karena mungkin juga pesertanya lumayan banyak dan variatif ya. Yang masuk ke dalam lima besar itu seharusnya memang sudah memenuhi itu ya, karena dalam konsepnya, dalam paparan-paparan dan presentasinya semua sudah dijelaskan secara terang benderang gitu. Apa saja yang dicapai, ya mungkin ada hal yang secara teknis sulit gitu ya. Tapi kan dengan kemajuan teknologi sebetulnya apapun bisa gitu ya. Tinggal seberapa cost-nya gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya cost manajemennya yang harus diatur, karena menurut saya Kalimantan ini tuh sangat spesifik ya, dari bentang alam dan struktur tanahnya. Itu ada hal-hal tertentu yang sebetulnya itu utopis gitu ya. Tapi bisa sih bisa gitu. Cuman kan masalahnya berapa biaya nanti yang akan dihabiskan oleh itu. Lebih pada situ sih kontradiksi. Oh, bukan, dalam pemenang kemarin kan sudah ada beberapa nama, ada yang dari pihak dari arsitek asing, bahkan bukan Indonesia gitu, ada beberapa pemenangnya gitu dari arsitek asing ya kan. Nah, apakah kemudian kalau kita melihat tarik ke sini, apakah arsitek Indonesia sebenarnya sudah mampu bersaing dalam merancang IKN sendiri, Pak Buga? Yang perlu kita hilangkan tuh rasa inferior ya, rasa inferior sebagai arsitek di Indonesia. Saya lebih dari 10 kali bekerjasama dengan arsitek dari luar, dengan Singapura maupun dengan Malaysia gitu ya. Saya rasa mereka memang lebih lebih tertib dalam peranata ya. Tapi kalau soal desain sih berani adu ya. Artinya memang karena mungkin kita sendiri dalam keperanataan sedikit terlambat ya. Kita baru punya punya undang-undang tuh setelah 60 tahun ya. Iya, 60 tahun iya iya ada dan baru punya. Malaysia tuh tahun ini 100 tahun mereka punya undang-undang. Jadi memang di situ kita terlambat. Tapi ya menurut saya kalau dari sisi skill kita tidak kalah juga ya. Cuman masalahnya mungkin eh, klien-klien di Indonesia tuh masih silau dengan arsitek dari luar. Nah, ini juga problem nih buat Kalimantan ya. Kalimantan kan berbatasan langsung dengan Malaysia nih ya. Makanya ada Borneo City Forum itu saya syukuri juga. Karena di situ kita bisa bisa menciptakan spectrum of readiness kita apa menghadapi proses itu. Karena dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu cross border practice itu sudah tidak mungkin dielakkan ya. Tinggal bagaimana kita siap sebagai tuan rumah di Pontianak, kenapa harus beli ke kucing gitu ya. Tapi selalu ada kan kita pengen ke kucing jalan-jalan beli apa yang padahal barangnya sama gitu misalnya. Nah, itu yang mesti mulai pelan-pelan kita menumbuhkan rasa superioritas kita di Indonesia ya. Karena selama kita masih merasa lebih rendah dibanding orang lain, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga Mas Emil. Itu juga tergantung dengan tingkat kepercayaan dari pemerintah atau masyarakat sendiri, Pak Buga, gimana? Nah, itu urusannya branding Mas Emil. Jadi eh, kan kalau kalau hukumnya klien tuh murah, cepat, bagus, gitu ya. Kalau bisa gratis lah. Gitu. Nah, kalau kita pelan-pelan memang harus nge-brand itu, wah ini kok pakai Range Rover boros bensinnya. Ya kalau udah ngomong Range Rover jangan ngomong bensin Pak, karena itu udah pasti punya kelas gitu ya. Ya untuk sampai ke titik itu emang cukup panjang waktunya. Tapi kalau kita harus mulai gitu ya. Nah, salah satu caranya ya kita mulai memisahkan eh, arsitek-arsitek yang sebelum ada undang-undang itu kita pastikan untuk ikut memiliki STRA ya, karena STRA itu satu-satunya eh, produk undang-undang yang diakui sebagai registrasi arsitek gitu. Kenapa begitu?
Karena orang yang ber-SRA yang sekarang by law adalah arsitek, itu pasti sudah mengikuti proses kode etik, penataran-penataran gitu. Jadi faktor kesejawatan tuh kita akan lebih paham gitu. Sebagai contoh misalnya Mas Januar menawarkan honor perencanaan 1 miliar gitu. Ketika saya sama sejawat, saya nggak mungkin menawarkan 500 juta. Gitu. Itu kan namanya membunuh Mas Januar gitu ya. Jadi kita akan bertarung di nilai yang fair. Fairness-nya berapa? Ya mungkin 10-20% itu masih oke gitu. Nah ini juga secara regulasi kami dari IAI sedang mencoba menggodok kembali standar remunerasi gitu. Karena kalau sampai kita ada yang menawar di bawah pagu yang terendah, artinya kita melanggar kode etik gitu. Itu membunuh teman sejawat gitu. Nah, kalau seperti itu. Tapi Pak Buka, adakah misalnya arsitek Indonesia yang apa punya mendapatkan apresiasi dan penghargaan tertinggi misalnya dari sisi rancangan bangunan gitu, contohnya gitu Pak Buka? Oh, sering kemarin baru Pak Andra Matin dapat Aga Khan Award ya untuk yang bandara di apa namanya di Banyuwangi ya. Dan itu baru satu dan sekian. Dan memang sebetulnya begini, banyak produk-produk rancangan arsitek kita yang tidak terekspos keluar gitu. Sekarang kan zamannya medsos ya. Nah, meskipun secara kode etik ini masih diperdebatkan antara menampilkan portofolio dengan menampilkan iklan gitu ya. Tapi pendapat saya pribadi, selama itu yang ditampilkan adalah portofolio dan tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon, seharusnya itu adalah upaya kita juga untuk hadir di kancah pergulatan arsitektur internasional ya. Entah itu juga masuk di website atau di jurnal-jurnal barangkali ya. Karena begitu kita memberikan hashtag itu, detik yang sama tuh kita bertarung dengan miliaran orang di dunia ya dengan hashtag yang sama gitu. Ya, ini yang mungkin perlu diskusi panjang lagi di antara kami dengan Majelis Kehormatan, do and don't-nya seperti apa. Karena bahwa dunia digital ini sebuah keniscayaan ya, sudah datang bahkan mungkin 1 dekade yang lalu gitu. Nah sekarang kan kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Cuman apa dan bagaimana yang harus kita pastikan bahwa itu tidak melanggar etika gitu. Pak Buka, kalau kita tarik sedikit ke belakang, bagaimana sih sebenarnya peranan IAI sendiri dalam keterlibat mengawal pembangunan IKN ini sendiri selama ini gitu Pak Buka? Sebetulnya yang pertama kali itu almarhum Ahmad Juhara ya tempo hari menginisiasi sayembara ya sayembara master plan ya. Sampai ada pemenang sayembara master plan itu Urban Plus ya untuk yang di Manusa itu. Yang kedua tentu karena IAI kan tidak boleh berproyek ya Mas Januar. Jadi kami itu hanya bisa memastikan bahwa orang-orang yang turut serta dalam perencanaan dan perancangan IKN itu memang yang mumpuni begitu. Ada beberapa hal yang sempat juga kita sempat dibenturkan ya, terutama pada waktu proses perancangan sayembara istana ya. Itu terus terang IAI tidak dilibatkan ya di situ. Ada juri kalau tidak salah. Tapi gini, kalau sebuah sayembara itu kan yang pasti harus ada pemberi tugas, harus ada pemenang, harus ada juri, harus ada hadiah gitu ya. 4 hal gitu. Kalau satu aja tidak ada dalam proses itu artinya itu buat sayembara gitu. Sampai munculnya Gitu ya. ya sampai muncul ada desain itu gitu. Di antara kami memang waktu itu sangat panas ya diskusinya. Namun pada saat di awal tahun kami dari pengurus nasional memutuskan untuk membangun narasi yang lebih baik lah. Jadi daripada kita mempermasalahkan kok burung sih, kok itu sih, kok ini gitu ya. Ya udah kita lebih baik bawa itu ke wacana diskusi publik gitu ya. Waktu itu IAI mengambil inisiatif untuk mengajak IAP, IARKI, IALI dan GBCI membuat forum bersama namanya Protok ya. Itu ada 6 seri waktu itu. Dan alhamdulillah akhirnya keluar sayembara yang 5 gedung itu. Artinya dengan Presiden ya, di luar istana presiden. ya, jadi dengan kalau kita hanya nyinyir gitu ya tanpa tanpa ada sesuatu yang konstruktif ya nggak akan jadi apa-apa juga.
Dan alhamdulillah rupanya kegiatan itu diintip oleh pemerintah dan pemerintah akhirnya mengadakan sayembara itu ya. Ya paling sejauh itu. Tapi yang pasti karena ketika kita sudah memiliki hukum, memiliki undang-undang arsitek, itu separuh kaki arsitek itu sudah masuk penjara tuh, Mas. Gitu, Pak. Karena kalau dulu ada orang jatuh dari balkon barangkali yang disalahin kontraktor, itu kontraktornya salah tuh gitu. Sekarang belum tentu. Kalau kita lihat desainnya dia desainnya salah, misalnya terlalu rendah railingnya sehingga orang jatuh, ya arsitek yang salah gitu. Peran IAI terus terang saat ini adalah mendorong teman-teman itu lebih lebih memiliki kompetensi yang mumpuni ya. Jadi kita dorong terus, kita juga tidak berhenti sosialisasi bahwa kegiatan-kegiatan yang kita buat ini bukan untuk memberikan hukum yang terpenting, tapi yang terpenting itu teman-teman bisa terus update ya, terutama soal regulasi. Nah ini juga PR besar karena sebagian besar mungkin teman-teman belum terupdate tentang regulasi yang terbaru ya. Dengan keberadaan Undang-Undang Bangunan Gedung yang nomor 28 tahun 2002 itu sudah masuk Omnibus Law kan, sudah masuk ke PP nomor 16 gitu ya. Nah ini juga kita sering mengadakan bedah regulasi itu untuk disimulasikan pada desain gitu ya, sehingga teman-teman di daerah itu bisa terlibat dua hal, Mas. Pertama, dia terlibat dalam perencanaannya atau perancangannya. Kedua, dia terlibat sebagai TPA, sebagai tim profesional ahli ya yang di-hire oleh pemerintah. Tentu ini implikasinya adalah yang bersangkutan harus paham regulasinya dulu gitu ya. Kalau nggak paham ya apa yang akan diujikan gitu. Karena begitu terjadi kegagalan bangunan gedung, seperti kemarin di Bandung kan balai kota kebakaran ya, besar. Itu yang pertama ditanya TPA-nya dulu. Dulu kok dilolosin apa nih yang masalah gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ini juga sebuah cara perlindungan untuk teman-teman. Dan kita secara reguler setiap 4 bulan mengadakan pembekalan itu seperti tadi yang bikin saya terlambat nih. Itu ada pembekalan untuk pengurus dan TPA juga di acara Rakernas Aceh yang mudah-mudahan ini memberikan insight ya teman-teman minimal untuk membaca regulasi seperti apa begitu. Nah itu yang sebetulnya kita persiapkan terus selama ini. Artinya peranan arsitek itu cukup penting dalam sebuah pembangunan. Jangankan gedung, ini kan jangankan sebuah kota baru seperti IKN ini kan gedung aja juga cukup penting sebenarnya peranannya gitu. Betul benar. Ya itu karena uh, kalimat arsitek itu kan melekat dengan regulated profession ya, profesi terregulasi. Karena ada pertanggungjawaban publik di situ yang penggunanya. Jadi kita itu bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan untuk orang. Jika desain arsitektur itu tidak memenuhi kelima itu bahaya buat arsiteknya, bahaya juga buat penggunanya nantinya gitu. Seperti itu. Bukan, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebagai Ya, ketuanya para arsitek di Indonesia gitu ya kan. Nah, bagaimana Pak Bugang dari kacamata Pak Bugang melihat desain istana negara yang baru di IKN ini? uh, ini jebakan Batman nih. Saya mungkin tidak akan mengomentari dari sisi filosofi maupun dari apa ya pendekatan desainnya ya. Karena pendekatan desain itu macam-macam, Mas ya. Bisa dia analogi, bisa dia metafor gitu ya. Tapi yang jelas istana itu harus merepresentasikan sikap bangsa ya. Sebagai bangsa yang terbuka, apalagi pemimpinnya sangat humble gitu ya, dan dunia mengakui dia sebagai sekarang bahkan beliau menjadi ketua presidensi gitu ya. Pertanyaan saya apakah itu mewakili itu gitu ya. Yang kedua, di zaman yang sekarang itu kita sedang giat-giatnya untuk menggaungkan gerakan Indonesia Net Zero tahun 2050 gitu ya. Di mana kita berusaha sebisa mungkin untuk memperkecil carbon footprint ya. Itu kan tentu material yang digunakan tuh harus yang sustainable gitu ya. Kata sustainable itu banyak 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 tafsirnya gitu ya. Tapi yang paling mudah itu adalah menggunakan sebanyak mungkin material lokal gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebagai contoh saja, kalau kita berbicara soal carbon footprint,
kalau bahan tembaga itu apakah dia menjadi isolator atau konduktor terbaik ya. Artinya bangu- bangunan yang di belakang tembaga itu tentu akan menerima transmisi kalor yang banyak gitu ya. Dan itu juga membutuhkan pendinginan yang luar biasa gitu ya. Jadi Greennya itu masih kurang gitu, greennya gitu, gimana? biarkan nanti audiens yang menilai. Maksud saya. Sebetulnya mudah kok, itu tinggal dibuktikan oleh, itu sekali Mas, teknis sekali. Jadi itu bisa dibuktikan oleh banyak alat ukur ya. Jadi kalau saya boleh berkomentar ya, ya soal selera itu tiap orang macam-macam. Mas Yanwar senang gado-gado, saya senangnya kupat tahu gitu ya. Lotek gitu ya, atau apa, ketoprak gitu. Tapi kan yang jelas ketika itu akan dikonsumsi oleh publik, tentu harus ada asesmen dulu dari publik ya. Harus ada eh, publik harus memastikan bahwa itu memang cocok seperti yang diinginkan oleh publik gitu. Kurang lebih itu sih. Siap Pak Buga. Pak Buga mungkin minta statement terakhir terkait dengan konklusi peran IAI sendiri di IKN sendiri atau arsitek Pak Buga. Ya, eh ya karena arsitek itu berperan dalam membangun sebuah peradaban dan arsitektur itu adalah produk peradaban, saya kira peran arsitek itu sangat sentral dalam pembangunan IKN ya. Dan tentu saya sangat mendorong, kami sangat mendorong teman-teman di Kaltim ini berperan aktif dari hulu ke hilir dalam proses pembangunan ini ya. Tidak hanya dalam proses perencanaan perancangan, tapi juga mengawal pembangunannya sampai dengan selesai gitu ya. Karena eh, kalau Indonesia ingin memiliki sesuatu yang baru, artinya juga kita harus meninggalkan paradigma yang lama, dan yang terdekat adalah arsitek Kaltim ya. Di situ yang bisa mengawal. Jangan sampai menjadi ibu kota yang gagal begitu ya. Sudah banyak cerita ibu kota gagal di seluruh dunia. Kita insya Allah mudah-mudahan jika Tuhan meridhoi semua, kita tidak akan masuk ke dalam kategori itu. Jadi IAI akan selalu menjadi mitra pemerintah dimanapun berada, dan kami mendorong IAI provinsi untuk merapat kepada pemerintahan provinsi masing-masing supaya bersama-sama bisa mengawal pembangunan itu. Mungkin itu Pak Yanwar. Siap. Terima kasih banyak Pak Buga atas waktunya hari ini dan Ya, semoga bisa memberikan wawasan terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. siap. Ya, sehat selalu Pak Buga dan sukses selalu di Terima kasih, sehat ya. selalu Pak Yanwar, Bu Ya. Irma. Terima kasih buat IAI Kaltim. Maju terus, ramai terus kegiatannya, mantap. Ya, selamat pagi. Tribuners, ibu kota negara bagaimanapun juga adalah sebuah legasi yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Karena itu sudah seharusnya kita mengawal pembangunan IKN ini agar bisa berjalan dengan baik dan benar-benar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Akhirnya, saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight merupakan program yang merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexons, Good Sense, Indo Gas Granite, Modern Just Style, dan Propan. Cari cat, cari Propan. Saya Januar pamit, salam ibu kota negara.